Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnah hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan satu ketika beliau diundang di majelisnya sahabat-sahabat senior di masa Umar menjadi khalifah. Dan itu keheranan juga buat beliau. Beliau masih muda belia, tiba-tiba diundang. Kalau kita mungkin sidang kabinetnya Umar, di tengah-tengah sahabat senior yang mereka sendiri terperangah kok tiba-tiba Umar ngajak Ibnu Abbas di majelis mereka. Dan Umar menyadari keheranan para sahabat senior tadi lalu berkata, sengaja aku undang karena aku menilai Ibnu Abbas ini punya kecerdasan lebih memahami Quran dibandingkan kita. Lalu beliau membaca surat An-Nasr tadi. Apa yang kalian pahami tentang surat An-Nasr ini? Kata Umar bin Khattab, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maka sahabat ada yang tidak berani menafsirkan di depan Umar, takut salah. Ada yang coba menafsirkan. Di ayat ini menceritakan tentang Futuh Mekah, Ka'bah kembali kita bersihkan dari belenggu-belenggu khurafat, dari penyembahan-penyembahan yang sesat. Patung-patung Lata Uzza yang 300 lebih sudah dimusnahkan. Dan kita diminta untuk minta ampun kepada dari kemenangan kita, bertasbih kepadanya karena pertolongan ini semata-mata datangnya dari Allah. Sebagian seperti itu penafsirannya. Maka kata Umar sambil tersenyum, cobalah engkau dengarkan
tafsir yang berbeda dari Ibnu Abbas dan aku memahaminya itu. Maka Ibnu Abbas menafsirkan bahwasannya ayat ini peringatan kepada Rasulullah kalau beliau sebentar lagi akan mangkat. Ya, beliau akan dipanggil menghadap Allah. Ya, bahasa ininya beliau akan wafat. Ayat ini peringatan buat Nabi supaya jangan pongah dapat kemenangan, kesuksesan karena sebentar karena tugas sudah selesai kan. Ka'bah sudah kembali direbut, Mekah sudah dibebaskan dari kemusyrikan. Bahkan berhala-berhala dibersihkan. Makanya Allah mengingatkan, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Tuhan. Innahu kan wastaghfir, disuruh bertobat. Kenapa? Karena masa hidup Nabi tinggal sebentar. Innahu kana tawwaba. Itulah tafsir yang berbeda dari Ibnu Umar. Maka dari dialog ini Al-Imam Nawawi menuliskan satu bab khusus di bab 12 dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan tema anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Artinya sangat singkat, ini menceritakan betapa Rasulullah yang sedang gegap gempita, sedang euforia mengalami kemenangan, Mekah sudah dibebaskan. Maka setelah itu ada kepedihan. Ya. Nah setelah foto Mekah kan haji wada. Setelah haji wada beliau pulang sakit, kemudian semakin lemah, akhirnya mangkat wafat. Nah, artinya betapa singkat hidup manusia. Ya. Karena Nabi hanya dibatasi pada usia 63 tahun. Andai kata fitrah kita sama dengan Rasulullah, diwafatkan, diambil roh kita di usia 63, ada yang belum udah diambil kan. Kalau usia kita tahun ini udah 50 tahun, berarti sisa hidup kita tinggal 13 tahun. Kalau tahun ini kita udah 60 tahun, sisa hidup kita tinggal 3 tahun. Kalau usia kita hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti sisa hidup kita tinggal berapa tahun lagi? Tinggal hari ini kan. Ini singkat hidup kita. Makanya kata Rasulullah dalam sabdanya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 kelompok orang. Ada 3 golongan manusia di mana Allah enggak mau bicara kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, enggak mau juga dibersihkan dosa-dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siapa 3 golongan yang nanti Allah tidak mau melihat, enggak mau bicara kepada mereka? Yang pertama kata Nabi, syekhun zanin. Syekhun zanin, syekh. Nah, syekhun ini dalam bahasa Arab ada 2 pengertian. Pengertian syekh yang pertama adalah orang alim yang mumpuni ilmunya, kayak Syekh Ali Jabir yang kemarin sedang viral karena akan dibunuh orang, anak muda mabuk. Itu syekh. Makna syekh dalam bahasa Arab adalah seorang ulama yang tinggi ilmunya, luas wawasannya, tawadu orangnya, dipanggil syekh, penghormatan kepada ulama, ya, maha guru kalau bahasa kita. Makna syekh yang kedua, orang yang tua renta, tua bangka. Syekhun zanin di sini maksudnya orang yang tua bangka masih berzina, nggak ingat umur. Ini sindiran Nabi, syekhun zanin. Orang yang udah tua renta, udah tua bangka masih berzina. Ada nggak faktanya? Kan ada.
Kemarin ramai di berita seorang kakek usia 65 tahun mati di atas perut perempuan yang bukan istrinya, bahkan layak menjadi cucunya. Menurut kabar konon karena merasa kepengen muda, minum Viagra kebanyakan, jantungnya copot, mati dia. Ini syekhun zanin, orang tua yang masih berzina, masih bermaksiat. Nggak lihat umurnya udah di ujung tanduk. Wa malikun kadzdzab. Yang kedua, pemimpin yang berbohong. Nah, ini hati-hati, jangan dikira enak jadi pemimpin. Ya, pemimpin yang bohong. Ya, waktu kampanye bicaranya manis, faktanya tidak sesuai. Pemimpin yang suka berbohong. Wa'ilun mustakbir. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Nah, ini udah miskin, sombong. Orang miskin yang sombong ini yang pertama, dia sudah susah nggak mau beribadah kepada Allah, tidak mohon pertolongan kepada Allah, hidupnya dihabiskan dalam kemaksiatan, dalam kefasikan. Padahal Rasulullah juga orang yang miskin, dan itu doa Nabi, Allahumma ahyina miskinan wa amitsna miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Jadi kita yang ekonominya miskin jangan minder. Nabi justru meminta. Bahkan ketika ada sahabat minta didoakan kaya, kata Nabi, andai kata aku mau, itu Jabal Uhud akan dijadikan emas oleh Allah dan itu khusus buatku. Kalau bapak yang udah umroh melihat kan bagaimana gedenya Jabal Uhud itu haji. Jadi kata Nabi, andaikan aku mau Jabal Uhud dijadikan emas untukku, tapi aku tidak mau mengambilnya, tidak mau mengaminkannya. Baik hidup dalam keadaan bersahaja, penuh syukur daripada banyak harta kufur. Ini yang lebih repot lagi, orang miskin kufur nikmat. Ya, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini. Nah, ini ingatan pada Rasulullah betapa dekatnya hidup manusia. Jangan sampai kita di akhir senja ini menjadi sia-sia. Amalan-amalan apa yang kita lakukan di usia senja kita untuk menutupi masa lalu kita? Kalau tahun ini kita 60 tahun misalnya, ada orang yang kadang-kadang agak aneh. Begitu sudah MPP, dia bingung mau cari usaha apa, bisnis apa, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, kan begitu. Ya kan? Pensiun kita berapa sih? 57, 58 ya. Ada orang yang 2 tahun sebelumnya udah bingung, saya ke pensiun mau ngapain? Mau bikin ini, bikin itu, ya pelatihan ini, pelatihan. Padahal dari umur dia pensiun ke kuburan tinggal kira-kira sama dengan masa kerja dia enggak? Kalau dia jadi pegawai 35 tahun misalnya, setelah dia pensiun menuju ke kuburannya masih 35 tahun lagi enggak? Wallahu a'lam. Tapi kan umumnya fitrahnya kita enggak akan sampai. Tapi betapa menghadapi pensiun ini luar biasa persiapan kita. Tapi menghadapi pensiun akhirat terkadang kita biasa-biasa saja. Nah, inilah penting. Kalau kita hari 60 tahun, kalau ikut umurnya Nabi 63, berarti tinggal 3 tahun sisa hidup kita. Maka kira-kira terbayar enggak di masa lalu kita, masa muda kita yang terkadang suka lalai, meninggalkan salat, bermaksiat kepada Allah. Kalau usia kita hari ini 55 tahun, kan hanya tinggal 8 tahun hidup kita. Tertutup tidak kekurangan-kekurangan masa lalu kita. Inilah rahman rahimnya Allah kepada kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menyatakan yang dilakukan di usia senja apa saja agar menutupi masa-masa lalu kita, kekurangan-kekurangan kita kepada Allah, ibadah kita untuk menjadi bekal kita menuju rumah akhirat kita, rumah keabadian kita. Yang pertama, kata beliau, adalah dengan lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Maka di usia kita ini, ya, yang sudah kepala 5,
menjaga amalan wajib, upayakan amalan wajib, jangan lagi kita seperti dulu menunda-nunda waktu. Bersegera ya. Ketika azan berkumandang, bersegera kita tunaikan dengan berjamaah. Karena salat adalah amalan yang paling dicintai Allah. Dari prosesnya istimewa, jamaah sekalian. Kalau perintah yang lain, yang paling urgen perang, itu cukup Jibril yang menjadi mediator. Qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tentang haji, yang paling urgen rukun Islam itu, puncaknya rukun Islam. Ya, juga Jibril hanya datang menyampaikan wahyu Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat tentang zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, tapi kalau perintah salat begitu istimewanya ini sampai Allah mengutus Jibril. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam peristiwa Nabi sebelum diberangkatkan disucikan dulu sumur Zam-Zam. Nah, tempatnya sekarang nanti kalau Bapak berkesempatan haji umroh itu di Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan, tempat tapaknya Ibrahim masih ada bekasnya, dikasih cungkup kuning keemasan. Nah, itu di bawah situlah. Dulu sebelum 2006, kalau Bapak yang hajinya di bawah 2006 masih ngalami masuk sumur Zam-Zam ke bawah tuh. Dia sumurnya bisa orang ambil langsung nyuci kadang-kadang. Karena banyaknya perilaku umat Islam yang tidak pantas, di sana nyuci baju lah, nyuci kain ihram. Akhirnya ditutup sekarang permanen. Jadi hanya dinikmati airnya saja. Tapi kalau Bapak nanti masuk ke Museum Haramain, itu masih ada dioramanya bagaimana suasana dari Zam-Zam, dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad sampai di zaman sekarang. Ya, disitulah dulu Rasulullah disucikan dulu. Istimewanya ibadah salat. Sebelum berangkat disucikan dulu dadanya oleh Jibril. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, baru Mi'raj. Nah, kisah Mi'raj ini di surah An-Najm diceritakan dengan rinci. Melewati dulu 7 lapis langit, di mana tiap lapisan bertemu dengan para nabi dan Nabi memimpin salat di sana. Sampai akhirnya ke Sidratil Muntaha. Begitu menjelang sampai Sidratil Muntaha, Jibril nyerah. Kira-kira begitu. Sama juga ilustrasinya walaupun tidak seperti ini. Kayak kita mau ketemu dengan gubernur. Ya. Atau kayak saya dulu pernah minta tolong Pak Wali hadir ke sini. Kita ngundang undangan. Suruh ketemu, pengen tahu dia acaranya besok kayak apa. Dengan Pak Lurah saya menghadap. Ajudannya kan sudah datang. Bapak besok sudah datang. Hari Senin jam 11 dengan Pak Lurah. Pak Wali mau minta masukan acara besok apa yang disampaikan. Jam 9 udah di sini. Nah, Pak diterima setengah 10 sampai jam 10. Jam 10-nya ada rapat dengan kepala dinas. Jam 9 sudah sampai dengan Pak Lurah. Nunggu di ruang tunggunya. Setengah 10 ajudan nganterin. Ajudan kan sampai pintu doang. Silakan Pak dengan Pak Lurah ke ruangan Pak Wali. Dia nggak ngikut, balik lagi ke tugasnya. Kira-kira begitulah situasinya Jibril. Begitu nganter jauh-jauh udah dari Mekah ke Palestina, melimpasi 7 lapis langit sampai di Sidratil Muntaha, kata Jibril. Hanya sampai di sini aku mengantarmu ya Muhammad. Setelah ini kau akan berjumpa dengan Tuhanmu dan tidak ada orang yang ketiga.
engkau tidak ikut serta Jibril, karena dari awal bersama Jibril, kok nyampe sini Jibril nggak ikut. Tidak Muhammad, karena bukan makom saya. Kalau saya sampai ke sana saya akan hangus, terbakar dan binasa. Bayangkan, begitu istimewanya perintah salat di Sidratil Muntaha, tetapi Tuhanmu akan memberikan salam takzimnya kepadamu. Dan Nabi tahu diri, dia seorang hamba Allah, Rabbnya. Maka Nabi yang memulai salam takzimnya di Sidratil Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul, penghormatan, salawat, kebaikan hanya milik Allah, bukan milik Muhammad. Allah jawab penghormatan dan salam takzimnya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu, rahmat Allah, berkah Allah wahai nabiku. Padahal Allah berbicaranya assalamu alaika, hanya padamu, tapi jawaban Nabi indah. Inilah seorang pemimpin, dapat kenikmatan karunia besar, nggak ditelan sendiri. Apa jawaban Rasul di Sidratil Muntaha? Assalamu alaina, keselamatan juga atas kami. Padahal hanya berdua di Sidratil Muntaha, Allah dengan Rasulullah. Allah mau berbicara assalamu alaika, keselamatan atasmu, tapi Nabi menjawabnya assalamu alaina, keselamatan atas kami. Inilah seorang pemimpin. Dia menjaga keselamatan rakyatnya, bukan ditinggal lari, ada masalah. Di tengah kesenangan dia ingat assalamu alaina, keselamatan atas kami. Kalau selamat bareng-bareng, jangan lari sendiri. Rakyat pada mati, pada babak belur. Jadi indah, jadi 1500 tahun yang kita sudah doakan Rasulullah di Sidratil Muntaha, assalamu alaina, keselamatan atas kami. Kaminya siapa? Muhammad dan seluruh umatnya. Jadi begitu dapat anugerah, 3 anugerah di Sidratil Muntaha, keselamatan, rahmat, berkah. Nabi enggak bangga, emang saya yang pantas, yang lain mah enggak. Sebelum saya mah ada Nabi yang kayak begini. Enggak. Begitu dia dapat karunia, dia ingat umat. Umatnya siapa? Ya siapa saja, dari mulai yang di zaman beliau sampai kita di akhir zaman. Bahasanya indah. Assalamu alaina, keselamatan atas kami. Maka menjaga keselamatan itu dengan sholat, solusinya. Wa ala ibadillahi salih, dipertegas lagi, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau jadi umat Nabi tapi nggak soleh, ya nggak masuk yang selamat. Bayangkan ikatan doa ini luar biasa kan. Hari ini kita sholat subuh, imam baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maka imam lagi juga mendoakan makmum yang di belakangnya. Makmum bersama-sama juga mengucap kalimat yang sama. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Makmum yang sekian ratus orang juga mendoakan imamnya, mendoakan saudaranya. Seorang ayah sedang sholat membaca tasyahud akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, keselamatan atas kami dan atas hamba Allah yang soleh. Anak kita yang kuliah di UGM, di Unpad, di UI, yang sedang kos di kos-kosannya juga sholat dengan ucapan yang sama, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Barangkali kalau kita kena musibah, ya, kemudian musibah tadi tidak membahayakan, mungkin doa orang sekitar kita. Anak kita sedang ada masalah, keluar solusinya, mungkin doa di antara kita. Nah, inilah istimewa salat. Dan dialog Allah dengan Rasul diabadikan menjadi bacaan tasyahud akhir kita. Istimewanya salat adalah kalau kita nggak puasa, nggak disebut kita jadi orang kafir. Kalau kita nggak haji, nggak disebut kita orang kafir. Kalau kita nggak bayar zakat, nggak disebut orang kafir. Tapi kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas hadisnya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kaffara jiharan.
Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, maka dia kafir terang-terangan. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, maka dia sungguh kafir terang-terangan. Kalau kita punya anak gadis usia nikah, maka cari menantu yang menjaga sholat. Ya, itu yang utama. Tanya dulu sholat ibadahnya bagus nggak, mau berkomitmen nggak dia kepada Allah. Ini penting. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita udah nggak ada bedanya dengan orang kafir. Ini luar biasa sholat. Maka yang pertama, kita menjaga kewajiban kita kepada khususnya 5 waktu sholat. Jangan sampai kita dipanggil Allah dalam keadaan meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Bahkan ibadah sholat ini, ya, yang berikutnya keistimewaannya nggak boleh tinggalkan. Puasa Ramadan, orang sakit boleh nggak puasa? Boleh. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang lagi sakit, ya, atau dia musafir, silakan nggak puasa. Kita pulang kampung nggak kuat, boleh nggak puasa, nggak boleh dilecehkan. Bagi yang kuat karena naik pesawat saya terpuasa, silakan, karena boleh, itu ada rukhsahnya. Kita pulang kampung bawa mobil repot, perlu banyak minum, boleh batal puasa, nggak apa-apa, ya. Haji bagi yang mampu, yang nggak mampu, udah ambil fadilahnya, salat sunat isyraq misalnya. Ya. Tapi kalau sholat tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Bahkan dalam situasi genting, mungkin sering saya ucapkan di mimbar ini, perang, tetap sholat nggak boleh ditinggal. Sakit nggak boleh wudhu, tayamum. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Ya makanya masjid kita menyediakan kursi itu. Ya karena ada banyak kelompok umur di sini. Ini bagi yang nggak sanggup silakan duduk. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak bisa juga, ya udah kita sholatkan bareng-bareng. Dalam situasi perang di mana taruhannya nyawa, nggak boleh ninggalin sholat. Ada namanya sholat khauf. Jadi tentara yang sedang perang bikin 2 saf. Imam, saf pertama, saf kedua. Mungkin Bapak bisa lihat di YouTube tuh. Ini sholat maghrib misalnya, takbir bareng-bareng. Nanti saf pertama ikuti imam, ruku, i'tidal, sujud. Saf kedua jaga. Nanti saf pertama diri nunggu, baru saf kedua dia ruku, i'tidal bareng-bareng, sujud, diri lagi, baru imam baca lagi surat. Jadi dalam situasi genting perang yang taruhannya nyawa, sholat nggak boleh ditinggalkan, berjamaah nggak boleh ditinggal. Nah, segenting apa situasi kita sampai nggak bisa sholat? Sepenting apa pekerjaan kita sampai bisa meninggalkan sholat? Maka jaga. Karena sholat nanti yang ditanya Allah, awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali ditanya Allah pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholatnya. Masuk kuburan ketika orang penziarah sudah pulang, maka yang ditanya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, maka yang lain pun dianggap rusak. Yang pertama menjaga kewajiban kita kepada Allah dan menjaga ibadah makhdhah kita, khusus sholat yang 5 waktu. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya, usia kita kalau sekarang kalau makan itu ada label MUI-nya nggak nih? Kalau nggak ada, baiknya tinggalkan, jangan sampai di perut kita masuk barang-barang yang haram. Karena penting, ya. Kalau belum bisa hilang, minimal kita kurang-kurang. Jangan sampai kita wafat dalam kebiasaan buruk kita. Kemarin ada bupati lagi rapat rakernas kan, tiba-tiba masuk hotel meninggal. Ya, meninggalnya karena overdosis, nauzubillah.
ada yang wafat karena sedang berbuat yang tidak pantas. Jadi menghindarkan diri hal yang diharamkan Allah. Kita jangan sampai akhir hidup kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Makanya pesan Allah dalam Quran jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati yang Islam yang bagaimana? Yang mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu dia sedang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mengucap minimal la ilaha illallah. Itu matian yang husnul khatimah. Atau mati dalam dia beribadah. Ya lagi ngaji kayak di Jeddah seorang ahli hadis. Biasanya murid-muridnya itu S1, S2, suka berkonsultasi hadis di rumahnya, merawikan hadis, sedang membacakan riwayat hadis, tahu-tahu habis, ya. Nah, mati dalam keadaan membaca hadis Rasulullah. Ini luar biasa. Ini kita menghindari hal-hal yang diharamkan, mulailah kita selektif dalam hidup kita. Karena kalau kita sering masuk barang yang haram, dampaknya malas dan berat melaksanakan yang wajib. Kalau sering kemasukan yang makruh, dampaknya berat kita melaksanakan yang sunnah. Yang ketiga, menghidupkan amalan sunnah. Nah, kalau bisa kita yang udah berusia senja ini punya, kalau bahasa pondok petirnya, amalan gacoan. Nah, ibadah sunnah yang menjadi andalan. Apa aja? Ada yang andalannya sedekah, nggak boleh lihat orang susah, nggak boleh lihat kotak amal buahnya, mau naruh aja gitu kan. Seorang ke rumahnya, assalamualaikum, begadang jangan, begadang udah, walaupun hanya 1000 perak, aja kemauan bersedekah, dia menjaga sedekahnya. Tiap Jumatan yang menjadi inceran pertama kotak amal, ya, karena udah siapkan dari rumah buat bersedekah. Ada yang kebiasaan sunnahnya menjaga wudhu, ya, kayak Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi masuk sorga, melihat suasana sorga bersama Jibril. Di sorga ada suara bakiak. Nabi heran, ya Jibril, kok di sorga ada suara bakiak? Dan itu suara bakiaknya siapa? Kan sorga belum dibuka, gitu kan? Orang masih pada di dunia, belum kiamat. Kok kedengaran ada suara bakiak? Nah, itu suara bakiaknya siapa? Kan belum dibuka surganya, aku aja masih di dunia. Kata Jibril, ya Muhammad, itu suara bakiak sahabatmu Bilal bin Rabah. Jadi Bilal orangnya masih hidup di Mekah dan dia dari bekas budak, kan strata sosial yang paling rendah secara kemanusiaan, secara Islam sih, inna akramakum inna atqakum, terbukti di situ. Dia bekas budak, orangnya masih ada di Mekah. Kok suara bakiaknya udah kedengeran di sorga? Kata Jibril, karena dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Bilal sampai suara bakiak kedengeran di sorga? Dia menjaga wudhu dan sholat sunnah syukrul wudhu. Jadi Bilal itu kalau batal hadas itu langsung wudhu. Dia buang air langsung wudhu, atau dia buang angin langsung wudhu. Ini dia jaga wudhunya, selalu bersih. Nah, setelah dia wudhu, sholat sunnah syukur wudhu. Kebiasaannya sepele, tapi dengan itu Allah memuliakan. Atau di dalam buku Riyadhus Shalihin bab taubat, ada seorang mantan pelacur, ya. Memang kebiasaan dia suka, walaupun dia pelacur, suka ngasih makan. Dia ringan tangan sama orang rupanya dalam sejarah itu. Dia bekas pelacur mau tobat. Ketika mau tobat, konsultasi dengan ulama. Kata ulama, kamu kalau mau tobat jangan di sini. Ini kampung langgananmu banyak. Ntar kamu di booking lagi, kambuh lagi kalau bayarannya gede. Kalau mau sembuh, mau taubat, ya pindah ke kampung lain yang orang tidak mengenal kamu, sehingga tidak lagi diajak berbuat maksiat, diajak melacur. Ya kemana dong pakai? Di kampung seberang sana ada teman saya ulama besar.
nanti bawa surat saya, minta bimbingan di sana supaya engkau diterima dengan baik tobatnya oleh Allah. Bawa surat dari sang ulama tadi untuk dia ingin bertobat ke negeri lain, karena kalau masih di situ pelanggannya banyak dan dia cantik, nanti kamu dirayu lagi, disuruh kasih bayaran yang mahal, tergoda lagi, melacur lagi. Kalau mau taubatan nasuha, mau nggak pindah dari sini? Mau, deh siap, yang penting saya mau taubatan nasuha. Bawa surat rekomendasi dari sang ulama ke negeri seberang yang jauh supaya orang nggak kenal dia lagi, dia ingin taubatan nasuha. Di tengah perjalanan belum sempat sampai, habis bekalnya. Dulu belum ada kendaraan, dia jalan kaki. Dia menemukan oasis mata air di padang pasir. Dia turun minum. Selesai dari dahaganya dia mau naik, anjing warawiri, rupanya haus nggak bisa turun. Tanpa pikir panjang, memang kebiasaan dia suka berbuat baik walaupun dia ahli maksiat. Ya, dia buka selop sepatunya, diambil air, dikasih minum. Usai dia jilat habis, kenyang, dahaganya hilang, tuh anjing pergi aja nyelonong. Dibersihin lagi selopnya, dia berangkat menuju negeri taubatnya. Belum sampai negeri taubat, bekalnya habis, nggak nemukan air, dia mati kehausan, kelaparan di tengah padang pasir. Lalu Allah perintahkan, wahai malaikat rahmat, jemputlah perempuan itu ke dalam sorgaku atas rahmatku. Malaikat rahmat bukannya protes, nggak punya hak protes malaikat kan? Dia bertanya, ya Rob, bukankah dia pelacur? Hidupnya berzina, nggak usah rumah tangga orang. Iya kata Allah, tapi dia sudah taubatan nasuha. Di sepanjang jalan dia sudah taubatan nasuha. Terlihat semangat taubat sampai dia rela mati menuju perjalanan taubatnya. Dan aku sudah menerima taubatnya. Jadi kalau kita udah taubat kan zero, ya kan? Kayak nol dari nol lagi. Kata malaikat lagi, ya Rob, dia kan baru taubat doang, belum ngapa-ngapain. Dia baru taubat doang. Kata Allah, tidakkah engkau lihat di tengah perjalanan taubatnya dia beramal saleh, menyelamatkan seekor anjing dari mati kehausan. Jadi seorang mantan pelacur masuk surga hanya karena kasih minum seekor anjing. Bagaimana ada anak bisa gak peduli kepada orang tuanya? Bagaimana murid bisa acuh kepada gurunya? Ya kan? Bagaimana seorang muslim bisa abai kepada tetangganya? Yang tentu nilainya jauh lebih besar kalau kita menolong mereka daripada hanya seorang pelacur memberikan minum seekor anjing dari mati kehausan. Ini kecil, kelihatannya sepele, ya, amal yang tidak seberapa, tapi nilainya di mata Allah luar biasa. Nah, marilah kita punya ibadah-ibadah andalan, apa saja. Apakah puasa Senin Kemis kita jaga, kalau mampu puasa Daud, ya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Asal jangan sholat Daud, sehari sholat, sehari kagak. Ini ya. Nah, jadi kalau puasa Daud cakep, kalau sholat Daud jangan, itu jelek gitu kan. Sehari sholat, sehari libur, sehari sholat. Ini sholat Daud katanya, nggak ada. Yang ada puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak. Jangan sholat Daud. Apakah tadi sedekah kita? Ya, apakah tangan kita? Ada orang yang kebiasaannya ringan tangan. Pokoknya siapa aja yang sulit dia bantu bergerak. Nggak mau lihat latar belakangnya apa, kayak mau partai mana, kayak mau ormas mana. Kalau dia sulit dibantu. Ya. Jadi ada orang yang begitu dengan tenaganya. Sehingga nanti siapa tahu Allah mengakhiri hidup kita dengan kebiasaan baik kita. Dan yang terakhir, ya, menjaga amalan yang nilai-nilainya besar. Kalau bapak yang banyak duit, umroh boleh. Kalau haji kan cuma sekali, umroh boleh berkali-kali, sunnah. Udah 2 kali umroh lagi kalau nggak apa-apa. Daripada duit kita cuma buat ke Thailand lihat banci, ngapain? Ya kan? Ke Thailand cuma lihat banci doang, mendingan kita ke Mekah lihat Ka'bah, ada pahalanya. Kan begitu. Ada orang jalan-jalan ke Thailand, ngapain? Di sana katanya banci kayak perempuan, mau ngapain? Kalau ke Thailand melihat banci, di sini juga banyak. Melihat banci yang mirip perempuan bener katanya, cakepnya ke Thailand. Ya. Sayang bayar mahal lihat banci di Thailand. Ini kan ke Mekah lihat Ka'bah. Karena Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah.
60 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. 40 rahmat buat yang pertama 60 rahmat buat orang yang tawaf. 40 rahmat buat orang yang sholat, 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Jadi di situ makanya orang kalau sedang tawaf nggak ada yang berani ganggu, karena nilainya lebih tinggi daripada sholat sunnah, kecuali sholat wajib bergerak. Dalam hadis itu Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah. Jadi 60 rahmat buat orang yang tawaf, tuh yang tawaf dapat 60 rahmat. 40 rahmat buat mereka yang sholat di sekitar Ka'bah, 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Jadi bengong aja, bengongnya doang 20 rahmat. Ya, saking kagumnya dia melongo lihat, wah, masya Allah ini Ka'bahnya dari kecil saya sholat sampai. Jadi bengongnya aja 20 rahmat. Jadi Ka'bah itu kadang saya bengongnya 20 rahmat, apalagi sholatnya 40, tawafnya 60 rahmat. Jadi luar biasa. Kalau kita dapat rezeki nggak apa-apa. Ya, soal riya kan kita dengan Allah. Ya Allah, masa lalu saya kelam nih, perbanyak nih, sholat diharamkan 100.000 kali lipat tuh. Ya dulu sering ninggalin sholat, jarang-jarang sholat sunnah, kesempatan tuh. Zuhur kita 100.000 kali lipat dibandingkan di luar di Masjidil Haram. Ya, asar kita, maghrib kita, mungkin dulu kita pernah meninggalkan, langsung kita taubat. Mudah-mudahan sholat kita di sana menutupi masa lalu kita yang pernah meninggalkan sholat. Kita sholat tahajud 8 rakaat di sana, itu ganjarannya 100.000 kali lipat. Nah kata Nabi, sholat di Haram itu 100.000, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat ganjarannya. Sholat di Palestina, di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Jadi kalau ada duitnya, kata Nabi, kalau banyak duit umatku silahkan berziarah ke 3 masjid. Ini ada hadisnya nih. Kita boleh ziarah ke 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi boleh kalau kita punya duit, amal soleh umroh, ya, nah, atau ziarah ke Palestina, sholat di sana, nilainya 500 kali lipat. Atau zikir, ya. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nggak nyampe 1 menit, tapi nilainya berat dalam timbangan. Kita zikir, ya. Atau sholat sunnah yang fadilahnya besar. Sebentar lagi nih, 1 jam setelah syuruk. Kata Nabi, siapa yang menjaga wudhunya, tidak bergerak dari tempat duduknya kita sekarang nih, asal belum hadas, nanti waktu syuruk datang sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, maka dia mendapat pahala haji bersamaku. Pahalanya doang, tapi wajib-wajib tetap wajib. Jangan salah persepsi, wah saya kan tiap pagi udah sholat sunnah syuruk, dapat pahala haji. Udah daftar haji, tinggal 2 tahun lagi berangkat, dibatalin. Nah, ini syuruk udah masuk tuh ya. Baik jamaah sekalian, ini saja yang terakhir ya, kita menjaga amalan-amalan nilainya besar, yang mudah-mudahan dengan nilai tersebut Allah memuliakan kita. Nah ini waktu syuruk udah masuk. Dari saya sementara cukup, dari kurang saya mohon maaf. Benar datang dari Allah, kiri dan salah kealfan kesilapan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, banyak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.